Scan bersama Bung Firdaus Ilyas. Iya, berjumpa lagi kita, Bung Meldi Rendra. Sumatera Utara, Bung Firdaus, dalam sejarah politik kolonial, politik zaman Jepang, dan sebelum-sebelumnya, begitu banyak kesultanan di Sumatera Utara, begitu juga tokoh-tokoh awal-awal, ya, ada Hamka yang juga Medan Priayi, Bung Firdaus. Kita ingat Medan Priayi ini kan sebuah produk politik zaman kolonial. Kemudian juga Tan Malaka kadang-kadang singgah juga ke situ, ya. Kemudian juga ada kelompok-kelompok buruh Deli Serdang, dan juga ada kelompok-kelompok kiri dulu yang membunuh para sultan di Sumatera Utara, ya. Ini jadi provinsi ini sebenarnya provinsi politik, Bung Firdaus, ya. Kalau kita lihat sejarah sosiologis bahwa Sumatera Utara adalah provinsi politik. Juga ada Batak, Mandailing, ada juga dulu pertarungan Tuan Kurau, ya, di daerah sekitar situ. Kemudian juga uh, macam-macam. Artinya konflik atau pembelahan sosial atau peristiwa politik di Sumatera Utara adalah sesuatu yang normal, sesuatu yang masyarakatnya memang hidupnya begitu, Bung Firdaus. Jadi pertarungan Sumatera Utara ini, ya, dua yang kita lihat yaitu Bobi Nasution, ya, kemudian ada Jack, ya, di Golkar segala macam. Walaupun kemarin Golkar juga merasa didahului oleh Gerindra, gitu, ya. Ini pertarungan yang apa, pertarungan uh, uh, sehari semalam misalnya, ya. Jadi ketemu ini langsung disalib gitu, Bung Firdaus. Ini Sumatera Utara banget lah, tradisi-tradisi politik salib menyalip gitu. Dan kita belum ketemu figur lain yang rivalitasnya kuat, Bung Firdaus, ya. Kita nggak tahu nih apakah Edi Rahmadi nanti akan menjadi rival yang kuat. Dan tentunya ini akan sangat cair karena ini Sumatera Utara, Bung. Ini sangat cair dan sebuah karakter orang Sumatera Utara yang sulit ditaklukkan. Iya, politik Sumatera Utara seperti tulisan di belakang Biskota, Bung Meldi, sama Biskota dilarang sedang mendahului. Gitu. Tapi kalau kita lihat, gitu ya, dinamikanya jauh lebih cepat, begitu. Jadi kalau kita katakan tadi untuk pilkada calon kepala daerah gubernur Sumatera Utara yang notabene merupakan kota pelabuhan tempat singgah semua orang, gitu ya. Saya masih ingat gimana kakek saya cerita ketika dulu dikejar-kejar di zaman apa namanya, itu larinya ke Medan, memang begitu. Dan itu menjadi salah satu kota yang bisa menampung semua ide dan perubahan yang ada di sana, gitu. Dalam konteks ini, gitu, kalau kita lihat, kita tidak tahu apakah juga nanti pertarungan politik kepala daerah di Sumatera Utara, begitu ya, dengan salah satu yang muncul sekarang kan yang banyak pemberitaan adalah Bobi, ya, menantunya Jokowi. Bobi Nasution digadang-gadang muncul sebagai salah satu kandidat untuk calon gubernur Sumatera Utara, walau hanya baru 2-3 tahun menjadi wali kota Medan, dan agak, kalau kita lihat performanya masih kita banyak perdebatkan, begitu ya, gitu. Tetapi dalam realita politik dia punya kekuatan yang besar, begitu. Nah, kira-kira selain Bobi, gitu ya, kira-kira apakah nanti juga Golkar, karena Golkar salah satu yang menang sekarang, gitu ya. Kalau tidak salah dia nomor satu untuk untuk kursi DPRD Sumatera Utara. Saya tidak tahu apakah masuk dalam batasan 20% atau tidak, begitu ya. Kemudian juga Gerindra dan PDIP, begitu. Jadi sebenarnya tiga partai besar inilah, Golkar, PDIP dan Gerindra, begitu. Tapi kita juga masih ingat misalnya ada mantan incumbent, gitu, salah satu tim suksesnya Anies, gitu, Pak Edi Rahmayadi, yang juga masih sangat berminat, begitu ya, mantan Panglima Kostrad ini masih sangat berminat untuk menjadi gubernur Sumatera Utara, begitu. Nah, kira-kira dari komposisi yang ada, siapa saja yang akan mungkin muncul sebagai pasangan-pasangan calon gubernur dan wakil gubernur untuk Sumatera Utara? Karena sekali lagi, gitu ya, Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi strategis dalam port atau hub untuk kepentingan pembangunan Sumatera, Bung Meldi, gitu ya. Tidak saja dalam konteks misalnya terutama dalam pelabuhan udara atau pelabuhan besar, pelabuhan laut, kapal, begitu ya, gitu. Karena menjadi hub besar, begitu ya. Tapi dia juga mengalirkan tidak saja dalam konteks kebutuhan logistik, tapi juga rencana-rencana pembangunan ke depan, begitu. Dan ini yang menjadi sangat penting kira-kira, gitu ya. Kalau kita mendapatkan seorang pemimpin Sumatera Utara yang baik, gitu, yang bagus, yang punya visi ke depan, begitu ya, tidak hanya sekedar kuat di urat gertaknya, gitu. Karena selama ini kita lihat urat gertaknya yang kuat, begitu ya. Maka dia akan menjadi trigger, menjadi pendorong untuk kemajuan mengangkat Sumatera yang lain, gitu. Kalau kita masih ingat Sumatera Melayu, Sumatera Timur ke sana, begitu, itu bagian dari
satu ke kerangka pembangunan yang sama begitu. Jadi ini yang menarik kalau kita katakan bicara tentang pilkada di Sumatera Utara, Bung Meldi. Satu penggalan sejarah di Sumatera Utara, Bung Firdaus, 2 kali gubernur Sumatera Utara pernah dikuasai PKS, Bung Firdaus. Artinya, secara sosiologis, PKS juga kuat di Sumatera Utara ya. Tapi perubahan zaman karena ketokohan Jokowi yang begitu kuat, jadi 2 figur ya PKS ini kan masuk penjara waktu itu ya. Ini juga meruntuhkan leadership di PKS. Dan itu juga berganti ya ketika Edi itu didukung oleh Gerindra, Bung Firdaus ya waktu itu ya. Gerindra juga Iya mulai betul. kuat ya. Dan salah satu yang juga kuat di situ PDIP dan Golkar ya. Dan saat ini kan Golkar yang menguasai di situ. Nah, warna-warni ini saya kira ini adalah potensi atau yang disebut dengan keuntungan lain dari Sumatera Utara sehingga warna-warni ini akan mendorong banyak pemimpin yang akan muncul di Sumatera Utara. Dan sepertinya orang-orang Medan gitu ya, ketika debatnya keras dan dia bisa berakhir damai gitu Bung Firdaus, jarang sekali kalau kita lihat di lapo-lapo itu orang Medan debat keras gitu terus berantem, enggak, dia oke-oke aja kan. Nah, ini tradisi demokrasi Sumatera Utara ini saya kira dengan multiplayer ya, multi partai politik ini, saya kira ini menarik kita amati sebagai sebuah etalase politik nasional. Iya betul Bung Meldi. Walaupun sekali lagi kalau kita bicara secara verbal ya, orang Medan atau orang Sumatera Utara itu verbalnya tidak cukup jelas. Dia tersirat semua. Siapa di mana? Kemana ceritanya? Dan kita harus bisa menjawab itu, bisa menerjemahkan itu begitu. Dan itu juga untuk harapan politik Indonesia untuk Sumatera Utara begitu. Siapa di mana? Kemana ceritanya? Gitu. Jadi dan kita ingat misalnya salah satu yang menjadi hal buruk dalam Sumatera Utara, saya kalau tidak salah Bu Meli, nanti mudah-mudahan tidak salah, 3 gubernur Sumatera Utara kalau tidak salah itu menjadi korban pesakitan korupsi begitu. Jadi ini yang menjadi tantangan besar untuk Sumatera Utara salah satunya. Di samping potensinya yang besar, keberagamannya, sumber daya terutama perkebunan yang besar gitu ya, maka persoalan transparansi, akuntabilitas gitu ya, atau tata kelola itu menjadi isu besar di sana. Nah artinya gitu ya, nanti kita juga ingin mendorong kira-kira di antara percaturan politik lokal ini gitu ya, disorongkan untuk kepentingan masyarakat Sumatera Utara, bukan hanya sekedar orang yang secara sisi populer besar tinggi, tetapi juga bisa membangun tata kelola salah satunya begitu. Karena itu yang menjadi tadi cerita Bu Meldi bagaimana PKS gagal salah satu karena itu tadi begitu. Dan ini yang menjadi salah satu PR besar ke depannya. Dan di antara pilihan-pilihan ini misalnya, apakah juga ya sekali lagi kita tidak bisa menafikan ya bagaimana kuatnya Jokowi misalnya dengan dorongan mantunya nanti untuk maju gitu ya. Tapi di sisi lain apakah juga penetrasi itu bisa diterima secara bulat-bulat oleh masyarakat Medan gitu ya. Karena kalau kita lihat fans Jokowi di Sumatera Utara itu cukup besar gitu. Tapi saya tidak tahu untuk level pilkada apakah juga ada pilihan-pilihan lain, pertimbangan sisi rasional lain sehingga melihat di antara pasangan-pasangan ini kira-kira siapa yang menarik minat hati atau masyarakat Sumatera Utara. Dan itu yang mesti dilihat, diperhatikan, dilihat dari data-data aktualnya, dilihat dari realisasinya, perkembangan yang ada di lapangan, sehingga dapat dimunculkan tokoh yang benar-benar mewakili pilihan-pilihan yang paling besar di masyarakat sana, Bu Meli. Ketika politik kita lagi musim PDIP tahun 99, Bung Firdaus ya, pemilu 99, Sumatera Utara juga menjadi basis PDIP ya. Dan waktu itu ketika Bu Mega jadi presiden, Sumatera Utara adalah merah ya, banteng gitu ya. Ketika pemerintahan bergeser ke SBY gitu ya, ini juga bergeser ketika SBY lebih dekat dengan kelompok Islam, akhirnya di Sumatera Utara itu menjadi basisnya PKS waktu ya, PKS dan kelompok-kelompok Islam lainnya. Nah, ketika politik bergeser ke Gerindra, Gerindra Golkar lah ya, ini juga geser Bung Firdaus. Artinya dinamika yang di Sumatera Utara ini menjadi apa yang tadi saya bilang etalase nasional, ini menunjukkan ada rasionalitas di Sumatera Utara tentang politik dan juga politik politik berdasarkan sosiologisnya itu berubah-ubah. Artinya sangat dinamis Sumatera Utara. Artinya Bobby ada di situ, ada Edi segala macam. Saya kira ini
puting beliung politiknya kemana, ini belum jelas Bung Firdaus, tapi ini pertarungan akan sangat hebat Bung Firdaus. Iya, betul. Jadi kalau kita lihat pertarungan barulah dimulai, para kandidat belum bermunculan semua gitu. Alternatif-alternatif baru sebagian gitu. Di antara Bobi, di antara Pak Edi gitu. Mungkin juga muncul kalau kita lihat misalnya salah satu kekuatan besar di sana punya historis cukup kuat, PDIP gitu. PDIP mungkin juga akan coba mendorong lagi, ya mungkin walaupun isunya similar ya, entah itu Ahok gitu ya, entah itu apa namanya Jarot gitu. Jadi orang-orang yang punya track record yang dianggap bisa menarik misalnya. Dan saya pikir kalaupun juga nanti misalnya Basuki Cahayapurnama atau Pak Ahok bisa digeser untuk sebagai alternatif ide atau pilihan untuk Sumatera Utara, begitu itu salah satu yang layak kita pertimbangkan atau layak kita perdebatkan dalam diskursus pilkada Sumatera Utara, Bu Meldi, begitu. Karena apa? Sumatera Utara itu juga memiliki multikultur yang baik, begitu ya. Mereka memiliki apa namanya keberagaman yang lumayan baik dibandingkan yang lain, sehingga gitu ya, kalau kita bisa memunculkan dari sisi misalnya aspek-aspek yang lebih berbeda, itu mungkin diterima begitu. Selama misalnya orang tersebut bisa membawa kinerja yang baik, bisa membawa pilihan-pilihan yang lebih baik misalnya. Jadi kalau memang nanti muncul ada Bobi di sana, ada Edi, ada Ahok atau Basuki misalnya, maka cukup banyak pilihan-pilihan, cukup banyak dinamisasi, cukup banyak kejutan-kejutan di dalam pilkada untuk pemilihan Sumatera Utara, Bu Meldi. Dan kita berharap itu juga bisa menjadi stimulus untuk memperbaiki program kerja, memperbaiki juga apa namanya pelayanan publik, memperbaiki kelembagaan dan integritasnya, sehingga masyarakat Sumatera Utara mendapatkan sesuatu yang semakin baik, Bu Meldi. Terima kasih Bung Firdaus. Iya, sama-sama Bu Meldi. Terima kasih banyak. Tetap semangat. Salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.